Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Mita Handayani dengan NPM 19040104016. Saya mahasiswa PPKN Angkatan 2019 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai hasil dari penyusunan proposal penelitian kuantitatif saya yang berjudul efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, silakan simak video saya dari awal hingga akhir ya. Teman-teman, dalam penyusunan proposal kuantitatif ini, saya akan melakukan pengajuan untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari penerapan metode pembelajaran tersebut. Dilihat dari konsepnya, metode pembelajaran berbasis kerja kelompok itu sangat bagus dan berpeluang besar untuk meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa loh teman-teman. Nah, namun dalam kenyataannya, tak jarang kita menemukan bahwa penerapan metode kerja kelompok itu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada kesesuaian antara teori dengan apa yang terjadi di lapangan loh teman-teman. Nah, kerja kelompok yang diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dan melatih kerjasama siswa, tak jarang malah menurunkan minat belajar siswa. Agar penerapan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan strategi yang jitu dari seorang guru. Hal tersebut penting mengingat dalam pelaksanaannya, tak jarang hanya beberapa siswa saja yang aktif dan mau mengerjakan tugas yang diberikan, dan sedangkan untuk siswa yang lainnya memilih diam saja dan bahkan seakan tidak menikmati pelajaran yang sedang berlangsung. Di satu sisi, bagi siswa yang aktif mungkin merasa terbebani dengan siswa yang pasif. Namun, di sisi lain, siswa yang pasif mungkin merasa kurang percaya diri dengan siswa yang aktif, atau bahkan mereka pasif karena mereka memang tidak memiliki tanggung jawab. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sistematika pengawasan yang baik dari seorang guru agar hal tersebut dapat dihindari serta agar masing-masing anggota memiliki tanggung jawab masing-masing. Dengan hal tersebut, maka diharapkan masalah-masalah tadi tidak terjadi di lapangan. Berdasarkan latar belakang tadi, terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah cara meningkatkan efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa? Nah, untuk rumusan masalah yang kedua yaitu seberapa memuaskannya penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, selanjutnya mari kita membahas mengenai metode pembelajaran berbasis kerja kelompok ya. Nah, yang pertama yaitu pengertiannya. Metode kerja kelompok adalah metode mengajar dengan mengkondisikan peserta didik dalam suatu grup atau kelompok sebagai satu kesatuan dan diberikan tugas untuk dibahas dalam kelompok tersebut. Karena itu, guru dituntut untuk mampu menyediakan bahan-bahan pelajaran yang secara manipulasi mampu melibatkan anak bekerja sama dan berkolaborasi dalam kelompok. Penerapan metode kerja kelompok menuntut guru untuk dapat mengelompokkan peserta didik secara arif dan proporsional. Pengelompokan peserta didik dalam suatu kelompok dapat didasarkan pada 1. Fasilitas yang tersedia, 2. Perbedaan individual dalam minat belajar dan kemampuan belajar, 3. Jenis pekerjaan yang diberikan, 4. Wilayah tempat tinggal peserta didik, 5. Jenis kelamin, 6. Memperbesar partisipasi peserta didik dalam kelompok, dan yang terakhir yaitu berdasarkan pada lotter atau random. Nah, selanjutnya yaitu tujuan metode pembelajaran kerja kelompok. Penggunaan metode kerja kelompok menurut Mujiono bertujuan untuk memupuk kemauan dan kemampuan kerjasama di antara para peserta didik,
meningkatkan keterlibatan sosio-emosional dan intelektual para peserta didik dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan perhatian terhadap proses dan hasil dari proses belajar mengajar secara berimbang. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran dengan metode kerja kelompok. Yang pertama, kegiatan persiapan, seperti merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, menyiapkan materi pembelajaran dan menjabarkan materi tersebut ke dalam tugas-tugas kelompok, mengidentifikasikan sumber-sumber yang akan menjadi sasaran kegiatan kerja kelompok, dan menyusun peraturan pembentukan kelompok, cara kerja, saat memulai dan mengakhiri, dan tata tertib lainnya. Langkah yang kedua yaitu kegiatan pelaksanaan. Langkah yang ketiga yaitu kegiatan membuka pelajaran. Nah, yang dijabarkan dengan 1. Melaksanakan apersepsi, yaitu pertanyaan tentang materi pelajaran sebelumnya. Yang kedua, memotivasi belajar dengan mengemukakan kasus yang ada kaitannya dengan materi pelajaran yang akan diajarkan. Dan yang ketiga, mengemukakan tujuan pembelajaran dan berbagai kegiatan yang akan dikerjakan dalam mencapai tujuan pelajaran itu. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu kegiatan inti pelajaran. Yang pertama yaitu mengemukakan lingkup materi pelajaran yang akan dipelajari, membentuk kelompok, mengemukakan tugas setiap kelompok pada ketua kelompok atau langsung kepada semua siswa, mengemukakan peraturan dan tata tertib serta saat memulai dan mengakhiri kegiatan kerja kelompok, mengawasi, memonitoring, dan bertindak sebagai fasilitator selama siswa melakukan kerja kelompok. Dan yang terakhir yaitu pertemuan klasikal untuk pelaporan hasil kerja kelompok, pemberian balikan dari kelompok lain atau dari guru. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kegiatan mengakhiri pelajaran, yang dijabarkan dengan yang pertama, meminta siswa merangkum isi pelajaran yang telah dikaji melalui kerja kelompok. Yang kedua, melakukan evaluasi hasil dan proses. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan tindak lanjut, baik berupa mengajari ulang materi yang belum dikuasai siswa maupun memberi tugas pengayaan bagi siswa yang telah menguasai materi metode kerja kelompok. Nah, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran kerja kelompok. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, membuat peserta didik aktif mencari bahan untuk menyelesaikan tugasnya. Untuk yang kedua, menggalang kerjasama dan kekompakan dalam kelompok. Dan yang ketiga, mengembangkan kepemimpinan peserta didik dan pengajaran keterampilan berdiskusi pada proses kelompok. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, kerja kelompok hanya memberikan kesempatan kepada peserta yang aktif dan mampu untuk berperan, sedangkan peserta didik yang terbelakang tidak berbuat apa-apa. Nah, untuk yang kedua yaitu memerlukan fasilitas yang beragam, baik dari fasilitas fisik dan ruangan maupun sumber-sumber belajar yang harus disediakan. Nah, yang kelima yaitu alasan penggunaan metode pembelajaran kelompok. Yang pertama yaitu membuat peserta didik dapat bekerja sama dengan temannya dalam satu kesatuan tugas. Yang kedua, mengembangkan kekuatan untuk mencari dan menemukan bahan-bahan untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan yang ketiga yaitu membuat peserta didik aktif. Nah, teman-teman, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kerangka pikir. Nah, untuk kerangka pikir yang pertama yaitu mengenai kondisi awal. Pada kondisi ini terdapat dua permasalahan utama dalam penerapan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok. Yang pertama yaitu bagaimanakah cara meningkatkan keefektifan penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Dan yang kedua yaitu seberapa memuaskannya penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Kedua permasalahan di atas saling berhubungan. Untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan keefektifan penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa, maka diperlukan sebuah penelitian lebih lanjut terkait hal tersebut. Kemudian dari hasil penelitian, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai kepuasan terhadap penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Nah, untuk kerangka pikir yang kedua yaitu berupa tindakan.
Agar penerapan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dapat terlaksana dengan maksimal, maka sangat penting bagi guru untuk mengetahui lebih dalam mengenai konsep kerja kelompok. Guru harus menggali pengetahuan yang lebih dalam tentang bagaimana pelaksanaan kerja kelompok yang baik, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Setelah guru memperoleh pengetahuan lebih mengenai konsep kerja kelompok, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun strategi yang tepat agar metode pembelajaran tersebut dapat teraplikasi dengan baik dan mantap. Guru haruslah memiliki bekal yang cukup agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal yang tak kalah penting untuk dilakukan selanjutnya yaitu adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran. Hal tersebut penting untuk mengetahui apakah metode pembelajaran berbasis kerja kelompok yang telah disusun dan diaplikasikan sedemikian rupa oleh guru telah berhasil dan terlaksana dengan baik atau tidak. Dan apakah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan atau tidak. Jika dinilai pelaksanaannya belum maksimal, maka sangat penting bagi guru untuk menganalisis permasalahan sehingga dapat diperbaiki kekurangannya. Dan untuk kerangka pikir yang terakhir atau yang ketiga yaitu kondisi akhir. Setelah dilakukan berbagai tindakan di atas, maka diharapkan guru mendapatkan strategi baru yang efektif dalam mengaplikasikan metode pembelajaran kerja kelompok. Dengan begitu, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik karena siswa lebih menikmati dan mau menerima dengan senang hati. Selain itu, diharapkan pula siswa mengalami peningkatan minat dan prestasi hasil belajar dalam penerapan metode pembelajaran kerja kelompok. Nah teman-teman, dari semua hal yang sudah saya jelaskan tadi, akhirnya terdapat dua rumusan hipotesis. Nah untuk hipotesis yang pertama yaitu H0-nya, tidak ada pengaruh efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Dan untuk hipotesis yang kedua yaitu H1, ada pengaruh efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis kerja kelompok dalam meningkatkan minat dan prestasi hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari hasil penyusunan proposal penelitian kuantitatif saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.